Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Waliyatul Azizah, NPM 20510404919 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas D. Baik, di sini saya akan mereview jurnal tentang analisis fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 11 /DSN MUI /4/2000 tentang ujroh pada akad kafalah, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Bina Ulfa Syaifur Rahman. Judul dari jurnal yang akan saya review yaitu analisis fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 11 /DSN MUI /4/2000 tentang ujroh pada akad kafalah. Jurnal ini termasuk dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Volume dan halaman jurnal adalah volume ke-6 nomor kedua Juli 2019, halaman dari 154 sampai 166. Tahun jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019. Penulis jurnal ini adalah Siti Nurhasanah dan Vina Sri Yuniarti. Reviewer adalah saya sendiri, yaitu Dwi Waliyatul Azizah. Tanggal saya mereview adalah tanggal 21 November 2021. Tujuan penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana dasar penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 11 /DSN MUI /4/2000 tentang bagaimana penerapan ujroh pada akad kafalah. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 11 /DSN MUI /4/2000 tentang penerapan ujroh pada akad kafalah. Tujuan selanjutnya yaitu untuk mengetahui kesesuaian antara fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 11 /DSN MUI /4/2000 tentang penerapan ujroh pada akad kafalah dengan pendapat para ulama kontemporer. Selanjutnya yaitu memberikan pemahaman kepada penulis maupun pembaca mengenai dasar dan penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 11 /DSN MUI /4/2000 tentang ujroh terhadap akad kafalah, dan tujuan yang terakhir yaitu memberikan suatu hal baru dan informasi serta referensi sebagai tambahan ilmu. Subjek dari penelitian ini adalah penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 11 /DSN MUI /4/2000 tentang ujroh pada akad kafalah. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, atau bisa disebut dengan penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau library research, karena penulis mengumpulkan data-data dari studi perpustakaan, buku-buku, kitab, dan internet. Hasil penelitian ini adalah penulis bisa menemukan jawaban dari pertanyaannya yang mengapa alasan Dewan Syariah Nasional menerapkan akad ujroh pada kafalah. Penulis juga memberikan jawabannya dengan melihat buku yang ditulis oleh Profesor Jaih Mubarak yang merupakan salah satu anggota dari DSN MUI. Beliau menjelaskan tentang akad kafalah termasuk dalam akad tabaru yang segala perbuatannya berdasarkan dari tolong-menolong dan tidak ada ujroh kecuali mengharapkan ridho dari Allah SWT. Dengan berkembangnya zaman, maka Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa baru tentang dibolehkannya ujroh atas kafalah.
karena terbentuknya dua keadaan yang saling berkontradiksi, yang mana di sisi penjamin kafil mau memberikan jaminan jika ia berhak menerima syarat ujroh atas jasa kafalah, sedangkan pada sisi asil gagal menemukan kafil yang tidak meminta ujroh padahal ujroh sangat memerlukan kafalah. Dengan alasan inilah diperbolehkannya ujroh atas jasa kafalah bila kafil mensyaratkan dari asil gagal mendapatkan kafil yang tidak mensyaratkan ujroh, padahal ia memerlukannya. Hasil penelitian lainnya adalah pertimbangan Dewan Syariah Nasional tentang fatwa kafalah terhadap ujroh melihat dari alasan yang pada dasarnya ujroh atas jasa kafalah memang tidak sah. Namun dikarenakan suatu perkembangan zaman yang semuanya itu butuh biaya atau semuanya itu tidak ada yang gratis, dan daripada terjadinya kemudorotan, maka Majelis Ulama Indonesia membolehkannya jasa ujroh pada kafalah. Dan alasan inilah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Hasil penelitian lainnya adalah kesesuaian analisis fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2000 tentang ujroh atas jasa kafalah. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama kontemporer yaitu Muhammad Mustafa Abu Al-Shikinti yang menjelaskan bahwa akad ujroh diterima sebagai bagian kompensasi atas penjamin yang dilakukan sekaligus dengan resiko yang ditanggungnya. Itulah hasil penelitian dari review jurnal ini. Selanjutnya, kekuatan penelitian atau kelebihan dari jurnal ini. Jurnal ini mempunyai kelebihan yaitu penjelasannya yang sangat runtut, jelas, mudah dipahami, dan banyaknya informasi yang penting dan pembelajaran untuk kita semua. Penulis juga menggunakan berbagai referensi jurnal yang relevan. Kelebihan lainnya adalah penelitian ini dapat menjawab persoalan-persoalan yang di masyarakat dan memberikan solusi. Kelemahan dari penelitian ini adalah banyaknya tulisan yang tidak baku atau kurang lengkap. Dan hal yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada 3. Yang pertama, diperbolehkannya ujroh pada kafalah dengan adanya pendapat para ulama tentang perkembangan zaman yang tidak semuanya gratis. Oleh karena itu, diperbolehkannya akad ujroh pada kafalah. Yang kedua, yaitu untuk menghindari kemudorotan. Dan yang ketiga, yaitu kesesuaian antara fatwa DSN MUI nomor 11 tahun 2000 dengan ulama kontemporer bahwasannya ujroh diterima sebagai salah satu kompensasi atas penjamin yang dilakukan sekaligus resiko yang akan ditanggungnya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.